Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunia wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah dasar-dasar kurikulum ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang desain kurikulum. Mengenal tentang desain kurikulum yang nantinya harapannya dari mengenal desain kurikulum ini kita akan mengenal desain kurikulum yang ada di sekeliling kalian di dunia pendidikan. Karena nantinya insya Allah kalau misal tidak ada kendala nanti kalian akan turun ke lapangan untuk bisa mengkaji atau mengekstrak ilmu dari luar, dari lapangan, untuk bisa mengenal kurikulum ini seperti apa, kurikulum yang sana seperti apa, dan menggunakan desain-desain yang seperti apa. Itu bebas, nanti mengambil lapangannya itu yang mana aja terserah. Ya, intinya dia memiliki kurikulum. Mau mungkin SD, SMP, SMA ya gitu boleh, SMK bahkan oke, boleh, terserah aja ya di daerah kalian masing-masing. Nah, sekarang kita mengenal dulu nih desain kurikulum itu ada apa aja sih sebenarnya ya. Yuk kita tembus aja, Mang. Nah, kayak mulai dari pengertian dulu ya. Pengertiannya desain, mendesain kurikulum. Desain itu kan kayak desainer ya, desainer baju itu kan merancang baju gitu ya. Beda dengan tukang jahit ya. Tukang jahit ada desainnya udah gitu tinggal jahit. Udah ada model bajunya gitu. Nah, cuman kalau desain itu dia mendesain, membuat model baju yang cocok untuk saya ke pesta mungkin atau mungkin ke mana gitu ya, ke dalam acara pernikahan mungkin. Nah, itu model bajunya seperti apa. Nah, begitu juga ini desain. Mendesain kurikulum artinya dia menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolahnya. Jadi, untuk ini kurikulum ini diterapkan untuk apa nih? Di sekolah yang seperti apa, yang lingkungannya itu seperti apa, yang anak-anaknya seperti apa. Nah, itu harus didesain. Jadi nggak blank gitu ya, yang penting ngikut tetangga aja. Nggak ya, karena masing-masing sekolah itu memiliki ciri khas masing-masing, sehingga memang ya seharusnya nggak ngikut-ngikutan sekolah-sekolah tetangga gitu. Walaupun sekolah tetangga memiliki desain yang kurikulum yang bagus, begitu pas diterapkan di kurikulum sekolah kita gitu, sekolah anu, ternyata nggak cocok ya. Karena apa? Ya macam-macam faktor, peserta didiknya, masyarakatnya, tenaga pengajarnya, manajemennya, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pentingnya mendesain kurikulum ya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai gitu. Lanjut aja, Mang. Nah, kemudian desain, jadi ada macam-macam ya desain kurikulum itu. Jadi ada desain kurikulum disiplin ilmu pertama ya. Kemudian ada desain kurikulum berorientasi pada masyarakat yang kedua ya. Kemudian ada desain kurikulum berorientasi pada siswa yang ketiga ya. Ini bukan, ini yang ini nih. Oke. Nah, kemudian ada desain kurikulum berorientasi pada siswa tadi ya, ini yang ketiga. Dan kemudian desain kurikulum teknologi. Ya, teknologi ini yang, jadi kita akan membahas tentang 4 desain kurikulum. Sebenarnya ada banyak ya desain-desain kurikulum itu bertebaran di sana penuh pesona, tapi yang akan kita bahas itu hanya 4 ini aja. Karena yang tadi itu namanya dunia sosial itu adalah dunia non eksakta ya. Artinya apa? Ya tidak pasti gitu. Bergantung kepada isi kepala masing-masing. Tapi kalau dunia sains ya, sains IPA, matematika, itu dunia eksakta. Jadi nggak bergantung pada isi kepala masing-masing.
tapi bergantung kepada apa yang ada dalam pandangan seseorang dan dipandang juga oleh orang lain itu sama gitu ya. Gak berarti orang memandang laptop terus si A memandang suatu laptop disebutnya laptop, terus si B yang memandang laptop disebutnya kalkulator, ya enggak gitu juga kali ya, lebay pisan itu mah ya. Nah, kemudian desain yang pertama, this is the first one. First one itu artinya satu ya. Ini yang ke satu. Dan sorry. Dan ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Alright. Kan gini ya. Nah. Kita lanjut aja, Mang ya. Di sini, oke. Di sini yang pertama itu adalah desain kurikulum disiplin ilmu. Dari namanya aja udah disiplin ilmu nih. Artinya desain kurikulum ini berfokus kepada disiplin ilmunya. Ya, artinya berfokus kepada, ya, boleh mata pelajaran, boleh. Boleh bidang studi, boleh. Boleh kelompok bidang studi, boleh juga, boleh. Nah, gitu ya. Nah, pertama ada 3 macam nih. Benar 3 macam? Benar 3 macam ternyata ya. Pertama, yaitu desain subject centered curriculum. Subject centered curriculum. Kurikulum yang berpusat kepada subjek. Subjek itu apa? Ya, matpel. Boleh, boleh, boleh. Kemudian ada juga correlated curriculum. Apa ini correlated? Korelasi. Korelasi itu dihubung-hubungkan ya. Dikait-kaitkan. Atau dikelompokkan. Boleh? Boleh. Yang penting gitu aja lah. Terus ada juga integrated curriculum. Apa itu integrated? Kurikulum terintegrasi ya, integrasi. Ya, integrasi yang mungkin kita kenal, udah sering kita kenal itu terpadu. Terpadu ya. Jadi terpadu itu saling bertautan. Nah, pertama, subject centered curriculum nih. Jadi, mata pelajaran dalam isi kurikulum tersusun masing-masing dan tidak saling berkaitan. Jadi tidak saling berkaitan. Artinya dia berdiri sendiri-sendiri ya. Berdiri sendiri-sendiri. Jadi misalkan mata pelajaran sejarah ya hanya berkaitan dengan sejarah, nggak berkaitan dengan geografi gitu. Kimia ya ngomongin kimia aja, nggak ngomongin tentang fisika, nggak ngomongin tentang biologi. Jadi guru itu masing-masing. Jadi ya guru sejarah yang ngomongin sejarah, guru kimia yang ngomongin kimia gitu. Misalkan ada guru fisika di sini, maka nggak usah ngobrol dengan guru kimia karena kita masing-masing. Jadi kalau misal di kelas itu lagi ujian, guru kimianya ada di sini, guru fisikanya ada di sini, jadi saling tutup nutupi aja gitu. Mau nanya ke sebelah nggak boleh ya. Nah, itulah masing-masing. Jadi kerja masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Nah, itulah ini kurikulum masing-masing. Jadi ini
udah modelnya kurikulum lama ya, kurikulum lama itu. Jadi ininya masing-masing gitu. Jadi eh, ya mulai kurikulum sebelum tahun 1984 lah ya, mulai 1975 lah mungkin ya, ke belakang. Nah itu kerja masing-masing si guru-guru itu ya. Nah kemudian ada juga correlated kurikulum ya. Kurikulum, jadi masing-masing mata pelajaran itu mata pelajaran dalam isi kurikulum tersusun masing salah tuh pemirsa. Ini teh kan tidak saling berkaitan ya, tapi mata pelajaran dalam isi kurikulum saling dikaitkan ya. Nah, saling dikaitkan. Jadi mata pelajaran yang ada mirip-miripnya maka itu dikaitkan, dihubung-hubungkan gitu. Misalkan gini. Jadi ada mata pelajaran, kita kan tahu IPA ya. IPA itu ada apa aja? IPA itu kan ada kimia, fisika, biologi, ya kan? Kimia, fisika, biologi, dan ya matematikanya lah. Nah itu tuh saling dikait-kaitkan dengan karakteristik tertentu. Ada karakteristik yang sama, maka itu dikaitkan. Masuklah jadi kelompok mata pelajaran IPA, bidang studi IPA gitu ya. Nah kemudian ada juga bidang studi IPS. Nah bidang studi IPS itu apa? Misalkan sejarah, geografi, ekonomi. Nah itu kan dimasukkan ke dalam mata pelajaran atau bidang studi IPS ya. Nah itu jadi yang punya karakteristik sama itu dikait-kaitkan. Kemudian pendekatan untuk mengkait-kaitkannya ada apa aja nih? Ada misalkan pendekatan struktural, ada pendekatan fungsional, ada pendekatan daerah. Satu-satu, mulai dari pendekatan struktural. Jadi yang diinikannya ya, yang dihubungkannya itu adalah dari sisi misalkan ada, kalau dari di geografi misalnya ada gempa ya. Di geografi itu kan ada topiknya itu gempa ya. Kan geografi ada ngomongin gempa ya kan. Nah jadi ini nantinya si topik ini dikaitkanlah dengan geografi, jelas berkaitan dengan geografi dong ya. Terus dikaitkan pula dengan sejarah mungkin ya, bisa sejarah, bisa aja lah ya. Kemudian dikaitkan juga dengan ekonomi mungkin ya. Jadi satu topik itu dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu. Itu cara mengkaitkannya gitu ya. Misalkan kayak atom ya. Atom dikaitkan dengan interaksi antara atom, proton, neutron, elektron, kimia, reaksinya seperti apa. Kemudian atom dikaitkan dengan fisika, ya ada gaya sentripetal, sentrifugal, gravitasi, kayak gitu ya. Kemudian dikaitkan juga dengan biologi, misalnya apa? Atom di dalam daun, atom di dalam hewan, atom di dalam manusia seperti apa, di dalam sel, di dalam jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pendekatan yang berikutnya, yaitu pendekatan fungsional ya.
Artinya apa nih maksudnya pendekatan fungsional itu? Oke. Pendekatan fungsional itu berdasarkan fungsi ya, berdasarkan fungsi. Berdasarkan kasus, berdasarkan pemanfaatannya. Misalkan tentang kemiskinan ya. Kemiskinan. Ingat, yang pertama itu berdasarkan struktural itu berdasarkan topik bahasan ya. Tapi kalau fungsional itu lebih ke arah konteks ya. Jadi kemiskinan misalkan diangkatlah dari sudut pandang ekonomi. Oh tentu ya, dari sudut pandang ekonomi. Terus dari sudut pandang apa lagi? Dari sudut pandang sosbud, sosial budaya. Kemudian ada juga dari sudut pandang sosiologi. Terus ada mata pelajaran apa lagi sih? Geografi, sejarah. Kemudian ya, boleh lah sejarah. Sejarah ya mungkin ada ya sejarah. Karena ada suatu momen di mana pimpinan pemerintahan itu ada kesulitan untuk menemukan orang-orang miskin. Tapi di momen tertentu ada pemerintahan yang terlalu banyak menemukan orang-orang miskin kayak gitu ya. Kemudian berdasarkan daerah. Maksudnya gimana? Berdasarkan daerah nih. Misalkan kita ngebahas tentang Madura, yes. Nah, kita ngebahas tentang Madura. Gimana nih dari sudut pandang geografinya, dari sudut pandang sejarahnya, ada dong sejarah Madura ya. Terus dari sudut pandang bukan pandang tapi pandang, sudut pandang apalagi ya? Bagaimana ekonomi di Madura nih? Kayak gitu. Nah, itu pendekatan-pendekatan untuk mengkaitkan kurikulum ya. Nah, kemudian ada juga integrated kurikulum nih. Mata pelajaran menjadi bias. Jadi seakan-akan nggak ada yang namanya mata pelajaran. Jadi mata pelajaran kimia, fisika, biologi itu tuh seakan-akan nggak ada gitu. Udah jadi bias semuanya. Jadi nggak dipisah-pisah. Kemudian orientasinya adalah memecahkan permasalahan. Nah, permasalahan di sini ini disebutnya unit. Nah, jadi eh, orientasi dari kurikulum ini yaitu memecahkan permasalahan bisa di masyarakat, bisa masalah siswa ya, bisa masalah dunia, umat manusia mungkin yang ada di lingkungan gitu, membahas masalah wah global warming yang Jakarta tenggelam mungkin ya. Udah gitu Jakarta bakal tenggelam, udah gitu minyak bumi akan hilang gitu ya, terus energi alternatif gimana. Itu kan udah bias yang namanya mata pelajaran itu seakan-akan semuanya berbaur jadi satu dicampur aduk gitu ya. Tujuannya apa? Mengembangkan intelektual, akademik ya, sikap, emosi dan keterampilan. Jadi udah terpadu. Nah, itu teh kan udah KTSP ya. Mulai dari KTSP, KBK, KTSP itu udah mulai berorientasi mengarahkan kepada pemisahan penyatuan antara pengembangan intelektual, pengetahuan, sikap, emosi dan keterampilan yang diimplementasikan di kurikulum 2013 ya. Lanjut, Mang. Nah, kemudian yang kedua adalah kurikulum berorientasi pada masyarakat. Tadi berorientasi pada subjek matter ya, dan sekarang pada lingkungan sekitar. Ada tiga, ada perspektif status quo. Status quo itu apa? Maintenance. Ada perspektif pembaharuan, ya.
Pembaharuan itu artinya repair, jadi baru. Ya. Nah, kemudian ada perspektif masa depan. Ini lebih ke arah memunculkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Artinya apa? Born, to be born, ya, lahir kembali. Masa depan, berorientasi pada masa depan, melahirkan sesuatu yang baru, gitu ya. Nah, kemudian yang pertama, orientasinya melestarikan budaya masyarakat, ya. Menjadikan peserta didik manusia dewasa yang bermasyarakat, mengkaji apapun yang orang dewasa lakukan, analisis kebutuhan, minat dan bakat peserta didik agar terkait dengan profesi tertentu. Jadi artinya apa? Di dalam kurikulum ini, peserta didik ya itu disiapkan untuk menuju manusia dewasa. Bukan manusia besar ya, tapi manusia dewasa. Apa aja yang dilakukan oleh manusia dewasa? Nah, yang dilakukan oleh manusia dewasa itu dipelajari semua di kelas, di bangku sekolah, ya. Dipelajari semua di bangku sekolah. Nah, apa aja? Ya, misalkan bahasa. Belajar bahasa. Kalau di Madura berarti belajar bahasa Madura, berarti ada kurikulum bahasa Madura harusnya ya. Kemudian berkomunikasi, presentasi ya, itu akan dipelajari. Kemudian masalah health, oh ini bahasanya health. Health itu artinya kesehatan ya. Ini jam berapa ini kita harus beres? Oke. Kesehatan. Kemudian bergaul atau berkelompok ya. Kesehatan itu masalah makanan ya, bisa jadi makanan. Kemudian bisa jadi health ya, masalah makanan yang bergizi, protein, karbohidrat, lemak kayak gitu kan. Nah, itu dipelajari di sekolah. Agar apa? Tercipta masyarakat yang sehat, senantiasa sehat. Kemudian dipelajari juga bergaul, berkelompok gitu ya, kerja kelompok. Kemudian memanfaatkan waktu senggang, istirahat, ngapain, rekreasi, kemana, wisata yang beredukasi gitu ya. Wisata ke museum, nah, terus wisata ke kolam renang, belajar berenang. Udah gitu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ada kajian tiap pagi ngaji. Nah, keagamaan, kehidupan berumah tangga. Wah, kehidupan berumah tangga ini contohnya gimana? Kehidupan berumah tangga mengenal sistem reproduksi mungkin ya. Atau mengenal perbedaan gender gitu mungkin. Nah, kemudian punya keterampilan ekskul kayak gitu ya. Kemudian belajar bekerja. Nah, belajar bekerja contohnya SMK ya. SMK itu diarahkan untuk bekerja pada profesi tertentu. Di masyarakat ada profesi apa? Ya disitulah misalkan di Madura ada apa? Di Madura ada pertanian garam yang udah sampai ekspor gitu ya. Udah menguasai pangsa pasar di Indonesia, garam Madura. Nah, itu nanti siswa itu diarahkan untuk mengenal apa sih garam, gimana cara memproduksi garam, kemudian gimana caranya mengembangkan pertanian garam yang udah ada di Madura. Mungkin seperti itu. Nah, itu adalah perspektif status quo. Jadi, mempertahankan yang sudah ada dan mempertajamnya gitu ya, status quo. Nah, kemudian perspektif pembaruan. Orientasinya meningkatkan kualitas masyarakat. Nah, penggagasnya siapa? Reformis, reformasi. Nah, reformasi itu kalau zaman tahun 98 mungkin kalian masih kecil ya. 98 itu Pak Harto ya, Presiden Soeharto itu di
reformasi, diturunkan, diganti yang baru. Ya, jadi pembaharuan, diganti presiden yang baru. Nah, ini adalah reformasi. Kemudian kurikulum harusnya mampu merombak tata sosial yang sudah ada agar terbangun struktur sosial yang lebih baik. Ya, permasalahan umumnya misalkan kalangan elit menindas kalangan miskin, salah satunya di bidang pendidikan. Jadi ketidakadilan kalangan elit dengan kalangan miskin. Jadi dibeda-bedakan gitu ya. Melayani kalangan elit dan melayani kalangan miskin. Bahkan kalau di kita terang-terangan ya sebenarnya ada sekolah unggulan, sekolah favorit, sekolah elit, dan sekolah negeri. Ya, sekolah negeri ya kadang-kadang itu yang kalangan menengah ke bawah ya. Tapi kalau sekolah elit, wah itu kalangan menengah ke atas. Tapi sebagaimana pernah saya sampaikan, kurikulum di Finlandia itu sekolah sekolah seperti apa yang unggul, semua sekolah sama. Sebentar ya. Kok bau gosong ya? Waduh, iklan pemirsa, bukan streaming. Nah, lanjut ya. Nah, jadi nah oke. Perspektif masa depan ya. Kemudian ini melahirkan sesuatu yang baru. Kayak gimana ini maksudnya? Tujuannya perspektif masa depan. Tujuan mempertemukan siswa dengan permasalahan umat manusia khususnya di masyarakat sendiri. Kemudian memecahkan krisis yang ada di masyarakat. Kriterianya real life lesson. Jadi pembelajaran dari kehidupan nyata. Kemudian action based. Artinya apa? Eh kuncinya lakukan. Ya, jadi pembelajaran itu diorientasikan agar siswa itu atau peserta didik itu melakukan apa yang sudah dipelajari. Jadi kemudian added value. Bagus atau negatif? Mana yang bagus? Mana yang negatif? Mana yang bermanfaat? Mana yang tidak bermanfaat? Nah, jadi karakter kriteria dari pembelajaran atau kurikulum perspektif masa depan itu jadi diorientasikan untuk melakukan ya real life lesson berdasarkan dari kehidupan nyata dan kemudian untuk bisa memberikan nilai kepada umat manusia, kepada masyarakat di masa depan tentunya. Kemudian metode pembelajarannya mengangkat tema utama, lalu dipecah jadi topik-topik. Nah, topik-topik ini nanti ditindaklanjuti, dianalisis, dibahas, dicari solusinya lewat latihan-latihan dan kunjungan-kunjungan. Kenapa ada kunjungan-kunjungan? Karena kan real life lesson dong ya. Real life lesson. Jadi berdasarkan kehidupan nyata, pembelajaran dari kehidupan nyata. Jadi memang masalah itu ada di masyarakat dan kedepannya harus ada suatu gagasan, ide yang dapat menjadi solusi gitu. Solusi dari permasalahan yang ada. Misalkan apa? Minyak bumi nih sekarang kita kan pakai bensin ya. Kita kan pakai bensin, udah gitu eh bensin itu kan bahan bakar yang tidak terbarukan ya, energi yang tidak terbarukan.
Oleh karena itu, ini harus jadi solusi ini. Gimana nih solusinya? Solusinya yaitu adalah energi terbarukan, misalkan solar cell ya, misalkan nuklir ya. Wah, kenapa nuklir? Nuklir juga tidak terbarukan sebenarnya, tapi kan energinya besar ya. Ya seperti bom atom yang pernah saya ceritakan itu, namanya atom kecil tapi bisa memusnahkan 219 juta jiwa di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itulah nuklir ya. Jadi eh, topik utama global warming. Global warming. Global warming boleh lah dipecah-pecah jadi energi, jadi minyak bumi, jadi macam-macam ya. Nah, itu ada di kurikulum berorientasi masyarakat tapi perspektifnya masa depan. Indikatornya kemampuan siswa mengartikulasi isu atau masalah. Jadi, siswa itu bisa mengangkat isu atau masalah atau sadar masalah gitu. Anak itu harus sadar masalah. Jadi, ada masalah nih di hadapan kita. Kan banyak orang-orang ya yang kipas angin berdebu misalnya. Kipas angin berdebu tapi tetap aja dipakai gitu kan. Padahal apa? Padahal dengan terus menerus itu kipas angin berputar, itu akan membuat angin atau debu itu masuk ke pernafasan kita kan, yang nantinya parah-parahnya nih bengek, asma kayak gitu kan. Nah, apakah mereka tahu? Ya mungkin tahu ya, tapi nggak sadar masalah gitu. Wah, berdebu nih kipas angin berdebu, tapi dibiarkan aja gitu, nggak dibersihkan. Tapi terus dipakai. Ya ujung-ujungnya dampak jangka panjang ya. Nah, itu yang pentingnya sadar masalah. Kemudian mencari pemecahan masalah, selanjutnya cari pemecahan masalah nih. Wah, solusinya gimana? Ini harus dibersihin nih. Nah, kemudian mendefinisikan ulang permasalahan, kemauan mengambil tindakan. Mau nggak ngebersihin? Ya. Eh, ada nih cari permasalahan. Oh, ini kipas angin berdebu nih, kipas angin berdebu. Nah, ini masalah nih, masalah. Jadi solusinya apa? Solusinya harus dibersihkan. Nah, dibersihkan, harus bersih. Solusinya harus dibersihkan. Mendefinisikan ulang permasalahan. Maksudnya apa? Ini kipas angin berdebu nih. Dari mana debunya datang? Oh, dari udara, ya. Nempel. Jadi debu-debunya jadi nempel. Udah gitu, oh ini debunya kering nih. Debunya kering. Jadi kayaknya cukup dilap atau oh ini debunya basah nih. Debu bisa basah. Gimana cerita itu teh? Nah, ini artinya harus ini pakai lap basah. Tapi ini cukup pakai tisu. Ah, kayak gitu. Jadi mendefinisikan ulang permasalahan, kemudian mengambil tindakan. Udah gitu apa dong? Udah ini jadi satu artikel gitu atau dipublikasikan gitu atau mungkin cukup diomongkan. Oh, ini harusnya dibersihin nih. Oh, udah gitu udah done gitu. Enggak ya. Tapi kalau perspektif masa depan do do. Jadi bersihkan langsung gawean, bahasa Jermannya mah ya kerjain, dikerjain. Nah, jadi siswa itu harus bisa langsung mengerjakan, turun ke lapangan, langsung atasi permasalahan tersebut. Kemudian proses evaluasi yang terus-menerus. Nah, proses evaluasinya terus-menerus. Artinya apa? Jadi, gimana nih kemampuan siswa mengartikulasi masalah? Gimana nih siswa dalam cari-cari solusi permasalahan? Gimana nih cara siswa menjabarkan permasalahan tersebut? Dan gimana nih kemauan mengambil tindakan? Jadi bukan hanya masalah selesai, enggak ya, bukan, bukan itu. Jadi masalah selesai, oke selesai. Sama siapa aja? Oh si ini, oh dapat 100. Oh si ini, oh dapat 80. Dari mana itu? Dari prosesnya ya. Dari
proses mereka di dalam memecahkan permasalahan. Nah, itu adalah perspektif masa depan. Nah, kemudian yang ketiga nih, tadi masyarakat, sebelumnya disiplin ilmu, dan sekarang yang ketiga adalah desain kurikulum berorientasi pada siswa. Ini disebut juga kurikulum yang humanis, ya, humane, ya, kurikulum humanis. Nah, sekarang eh, perspektif kehidupan anak di masyarakat dan perspektif psikologis. Ini berarti ke arah pribadi. Nah, ini yang lebih humanistik ya. Nah, kehidupan anak di masyarakat nih kayak gimana nih? Jadi, belajar yang baik adalah saat siswa belajar secara real di masyarakat, sesuai dengan apa yang pernah dialami siswa. Ya, jadi berdasarkan apa? Experience ya, atau pengalaman, pengalaman siswa. Jadi siswa ngalamin apa sih sebenarnya? Nah, itu yang harus kita tahu. Misalkan, oh ini siswa yatim nih, orang tuanya nggak ada, dia mencari nafkah sendiri lewat ngamen lah, lewat kerja lah, lewat cuci piring, udah gitu dia juga sambil sekolah. Luar biasa, itu pasti pengalamannya akan berbeda. Nah, kemudian oh ini siswa dari kalangan menengah ke bawah nih, belajarnya pun dia pakai nggak ada buku gitu misalnya, udah gitu mereka kesusahan. Udah gitu mereka hanya menggunakan lampu lilin cempor gitu ya. Nah, akhirnya belajarlah tentang cempor itu seperti apa ya. Nah, kemudian jadi akhirnya belajar di kelas itu jadi pengalaman tambahan bagi mereka. Siswa pun lebih siap untuk tampil di masyarakat. Jadi artinya mereka belajar di sekolah ya. Belajar di sekolah itu untuk apa? Untuk turun ke masyarakat agar siap tampil di masyarakat, sehingga mereka saat turun ke masyarakat ini mereka jadi punya sudut pandang yang baru. Oh, jadi seperti ini cempor teh ya. Gitu. Nah, itu orientasinya kehidupan anak di masyarakat. Kemudian bagaimana dengan perspektif psikologis? Psikologis ini artinya lebih ke fokus kepada diri pribadi siswa, bersifat humanistik. Tujuan perkembangan pribadi yang dinamis. Perkembangan pribadi yang dinamis yaitu tumbuh ideal, integritas, otonomi pribadi. Nah, otonomi pribadi ini yang pernah saya katakan sebagai self concept ya, atau konsep diri ya, konsep diri. Self concept. Sehingga siswa pun bisa melakukan aktualisasi diri. Nah, di dalam piramida Maslow ya, Abraham Maslow nih, Abraham Maslow, pertama dia manusia itu suka pengennya makan, udah gitu aman ya, makan minum nafsu gitulah. Udah gitu yang paling tinggi itu manusia dengan derajat luhur gitu ya. Inilah namanya aktualisasi diri. Nah, jadi kalau misal teman-teman masih merasa, wah saya mah masih dalam posisi makan, coba-coba kita ini ya, diagram Abraham Maslow, coba ya. Bentar. Alright, ini dia. Saya tampilkan ya. Diagram Abraham Maslow.
Aha, ini dia pemirsa. Nah, mana perspektif masa depan? Ah, ini dia. Kok ada di sini? Di mana harusnya disimpan? Di sini ya. Oke. Hmm, gitu pemirsa. Nah, tuh. Nah, ini ya diagram piramida Abraham Maslow. Jadi yang pertama itu bernapas, makanan, minum, pengen seks, pengen tidur, homeostatis, ekskresi. Nah, kemudian eh ini psychological. Jadi kecenderungan manusia untuk memenuhi kebutuhan tuh ini dulu. Nah, udah ini terpenuhi, maka lanjutlah untuk ingin memenuhi kebutuhan kedua berikutnya, yaitu keamanan, dapat kerjaan, pengakuan orang, terus keluarga, kesehatan, rumah, tempat tinggal. Nah, udah ini dapet, maka yang berikutnya carilah mereka pertemanan, keluarga, hubungan seks gitu ya, keintiman, rasa cinta gitu. Nah, kemudian udah dapet temen, keluarga, eh, pengakuan, ya pokoknya mah istri atau suami mungkin ya, pernikahan. Kemudian carilah esteem, self esteem, confidence, rasa percaya diri, pencapaian, penghargaan dari orang, eh, menghargai orang. Nah, itu udah mulai nah yang berikutnya. Nah, inilah kreativitas, spontanitas, problem solving, lack of prejudice. Jadi aktualisasi diri itu melakukan sesuatu yang diinginkan gitu ya. Dan itu kita puas melakukannya. Nah, itulah aktualisasi diri. Tapi saat kita lapar, saat kita haus, gimana kita mau berpikir, mau melakukan aktualisasi diri ya, boro-boro itu. Pusing aja yang ada ya. Jadi yang diinginkan itu adalah makan, cari makan, atau mungkin udahlah terlalu lebar. Nah, kemudian lanjut ya. Outputnya itu adalah manusia dengan intelektual yang unik, perkembangan estetika, dan moral yang matang. Manusia yang memiliki karakter. Guru harus akrab dengan siswa, orientasinya memberi pengalaman belajar yang menyenangkan. Jadi, ini yang namanya mature ya. Matur itu apa? Tumbuh, kembang dengan matang ya. Jadi kasarnya gimana? Biarlah saya melakukan apa yang saya inginkan. Nah, itu kalau memang benar kata-kata itu di jalan yang benar, maka dia akan memiliki masa depan yang luar biasa. Tapi saat kata-kata itu, biarlah saya melakukan apapun yang saya inginkan di jalan yang salah, tidak terkendali, dan tidak terbimbing, tidak terfasilitasi, maka dia akan hancur masa depannya. Nah, disitulah guru berperan untuk bisa mengarahkan siswa agar mereka melakukan potensi atau bakat yang mereka miliki agar berkembang, mature, matang gitu ya. Ibaratnya kalau di Kung Fu Panda gitu ya, di film Kung Fu Panda itu yang namanya eh, pohon buah peach, biji biji buah pir ya, dia akan tumbuh nantinya akan menjadi buah pir lagi. Jadi nggak bisa kita memaksakan buah pir, biji buah pir itu akan tumbuh menjadi buah lemon atau buah melon ya, atau buah apel, semangka, kedongdong gitu. Nggak akan bisa.
Tapi gimana caranya si guru itu atau kurikulum itu memfasilitasi biji buah pir itu agar bisa tumbuh berkembang menjadi pohon pir yang luar biasa lebat. Nah, tapi tidak memaksakan kehendak siswa pada kurikulum yang dimiliki oleh sekolah. Tapi kurikulum berorientasi pada siswa ini lebih berorientasi pada gimana sih minat dan bakat atau potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi kurikulum ini memang ya adalah siswa. Siswa itu menjadi kurikulumnya gitu ya. Lanjut. Desain kurikulum yang berorientasi pada siswa ada beberapa yang harus diperhatikan oleh guru. Jadi guru berperan sebagai teman ya, friend. Jadi bukan seseorang yang menjudge, nilai, menghakimi, enggak kayak gitu. Tapi guru itu mendengarkan siswa, menjadi teman yang siswa itu enak gitu untuk konsultasi dengan guru, untuk ngobrol dengan guru karena memiliki pandangan-pandangan dan siswa pun tidak takut dijudge gitu oleh guru ya. Respek kepada siswa, menghargai walaupun omongan-omongan yang nggak penting gitu ya, tapi dihargai gitu, dihargai karena dia suka ngomong kok. Ternyata kalau misal dikelola dengan baik, ternyata dia jadi penceramah atau mungkin jadi orator atau mungkin jadi jaksa gitu ya yang suka ngomong gitu. Kemudian bersikap wajar dan alamiah, nggak dibuat-buat. Hebat, luar biasa. Nah kayak gitulah. Jadi wajar dan alamiah. Nggak, hebat pisan. Nah, nggak, nggak gimana ya. Teknisnya kayak gimana bersikap wajar dan alamiah ini. Jadi nggak dibuat-buat, sangat alami, nggak ragu-ragu gitu. Karena yang mendidik dengan hati ya, itulah yang namanya mendidik dengan hati ya. Susunan kurikulum tidak mementingkan sekuensi yang berlaku. Jadi nggak berurut dari yang mudah ke yang susah. Tapi tergantung mungkin dari yang mudah ke yang mudah lagi, ke mudah lagi, ke mudah lagi. Dari yang mudah ke mudah, mudah satu ke mudah dua, ke mudah satu lagi ya. Jadi bergantung kepada kondisi emosional siswa. Jadi artinya misalkan dari atom bisa jadi ke seharusnya kan ke molekul ya. Atau dari atom karena siswanya mampu dia bisa langsung ke senyawa, bisa langsung ke reaksi ya dan lain-lainnya. Nah, bergantung kepada kebutuhan siswa. Terus harus mengandung komponen nilai, konsep, sikap dan masalah. Lagi-lagi ini adalah eh, mirip 2013 ya. Pembelajaran lebih ditekankan pada proses belajar. Nah, ini penting nih. Karena lewat proses kita tahu siswa. Jadi tahu siswa. Jadi sequence apa yang dibutuhkan oleh siswa, ya. Jadi ke proses belajar. Nggak penting lah hasil mah. Seperti yang pernah saya sampaikan di kurikulum Finlandia itu, bahwa konsep itu, pemahaman konsep akademik itu adalah byproduct ya. Byproduct itu artinya efek samping. Kemudian saat siswa memiliki banyak kesempatan untuk ukurannya, saat siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ia miliki. Jadi artinya memang care ya, care ke siswa, perhatian ke siswa itu betul-betul harus dilakukan oleh guru, oleh sekolah gitu. Untuk bisa melihat minat dan bakat siswa ini kemana, udah gitu kita fasilitasi minat dan bakatnya itu. Oh ini siswa anaknya suka berenang nih, kita fasilitasi karena di rumah nggak ada kolam renang gitu kan. Akhirnya sekolah itu bikinlah kolam renang gitu ya. Itu kasarnya ya. Udah gitu kita jadikanlah berenang itu sebagai kurikulum, sebagai ekskul gitu ya. Sehingga apa? Anak-anak yang suka minat berenang, maka dia akan mengembangkan bakatnya di berenang, ngojai. Nah, dan terakhir adalah desain kurikulum teknologis. Teknologis ini terakhir. Oh. Nah,
Jadi kurikulum teknologi sesuai namanya dia menggunakan teknologi ya, menggunakan teknologi nih. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti komputer, radio, film, kaset tape ya, YouTube ya. Nah, dan macam-macam dan lain sebagainya. Nah, ini menggunakan teknologi. Tahu kan ini ya, belajar TOEFL ya, belajar TOEFL. Nah, belajar TOEFL atau software pembelajaran. Atau apa lagi ya? Nah, itu kan udah disetting ya, disetting tahap per level 1. Level 1 ngapain? Level 2 ngapain? Kayak misalkan game ya. Game otak ya, game otak. Level 1 nah cuman gini ya, cuma gini doang. Level 2 gini, oh semakin kompleks kayak gitu kan. Nah, itu disetting harus bisa sesuai urutan-urutannya. Software pembelajaran pun sama ya kan. Software pembelajaran ini ada dirancang, memang disetting menyesuaikan dengan tujuan. Tujuannya apa nih? Tujuannya agar siswa itu, agar peserta didik menguasai sesuatu ya kan. Menguasai sesuatu, kalau misal TOEFL ya menguasai grammar ya, apa grammar, udah gitu conversation gitu ya mungkin. Nah, akhirnya pembelajaran TOEFL itu disetting dari level 1 ke level 2, dari yang mudah makin susah, makin susah, makin susah, makin susah, makin kompleks. Nah, itulah pembelajaran desain kurikulum teknologi. Jadi menggunakan teknologi, nggak peduli siswanya siap atau enggak, terserah. Karena apa? Siswa mengambil pembelajaran itu karena siswa merasa dia mampu gitu. Karena siswa merasa dia butuh, maka siswa mengambil pembelajaran itu. Misalnya siswa pengen belajar TOEFL. Nah, dari pengen belajar TOEFL-nya pun dia udah tahu bahwa tujuannya adalah ingin belajar TOEFL. Oleh karena itu dia ambil kursus online. Misalkan kursus online-nya misalkan ruang guru ya. Oh, ruang guru belajar TOEFL. Ada nggak ruang guru belajar TOEFL? Nah, kalau nggak ada, adain aja ya. Nah, itu kan belajar digital. Tapi ini ada gurunya juga sih sebenarnya ya. Jadi semi-semi lah sebenarnya. Nah, yang digital di mana nggak ada gurunya, terserah dia belajar sendiri ya. Misalkan kalau misal teman-teman tahu Progate, nah, aplikasi atau situs progate.com entah apalah. Nah, itu belajar coding dari awal sampai akhir. Nah, itu adalah kurikulum teknologi. Jadi terserah kamu mampu atau enggak, terserah. Mau sampai kamu belajar tekun, maka sampailah level 52. Kamu belajar enggak tekun, maka sampailah level 3. Akhirnya apa? Siswa tahu kemampuan saya sampai di mana menjalankan kurikulum teknologi ini gitu. Nah, asumsinya apa? Belajar bisa lebih efektif, efisien, dan berhasil. Itu asumsi ya. Hahayang, keinginan dari kurikulumnya. Kemudian karakteristiknya apa? Belajar sebagai proses respon terhadap rangsangan. Nah, inilah yang namanya behavioristik. Behavioristik ya. Jadi disodorin makanan ngiler, disodorin minuman enak ngiler. Nah, itu behavioristik. Dikasih makanan, dimasukin makanan itu ke dalam mulut, senyum gitu. Nah, itulah behavioristik. Di nakal, di dipukul, baik. Udah gitu pintar, dikasih jempol, behavioristik ya.
Nah, setiap langkah-langkahnya diatur disertai dengan tugas-tugas yang harus dilalui. Ya, jadi level 1, yang tadi level 1, lanjut level 2, lanjut level 3, dan seterusnya. Umumnya, siswa belajar individu. Tujuan umum dapat dijabarkan hingga tujuan khusus. Jadi, tujuan umumnya apa nih? Belajar TOEFL. Nah, tujuan khususnya di level 1, belajar tentang grammar. Nah, di level 2, belajar tentang structure gitu ya, dan seterusnya. Tujuan yang bersifat kemasyarakatan jarang diangkat. Susunan kurikulum berpatok pada rumusan tujuan. Materi disusun berjenjang dari yang sederhana hingga yang kompleks, dari level 1 sampai level yang paling tinggi. Ya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasinya. Siswa harus sadar bahwa pembelajaran diimplementasikan semata-mata untuk mencapai tujuan. Jadi, siswa pengen belajar TOEFL, ya artinya kan saat ikut beli software pembelajaran TOEFL, maka dia harus tahu bahwa yang akan tujuan dari pembelajaran TOEFL itu adalah untuk menguasai TOEFL. Misalkan ada lembaga TOEFL, software pembelajaran TOEFL. Siswa ingin beli nih software TOEFL itu. Akhirnya dia belilah paket pembelajaran TOEFL itu. Tapi ternyata di software pembelajaran TOEFL itu memiliki tujuan untuk menguasai grammar aja. Kok namanya TOEFL, tapi isinya cuma grammar doang. Ya kan siswa jadi tertipu dong ya. Nah itu, siswa harus sadar bahwa pembelajaran diimplementasikan untuk mencapai tujuan. Jadi siswa harus sadar tujuan dari kurikulum itu. Siswa diizinkan untuk mengangkat keunggulan dirinya agar tujuan tercapai. Ya silakan aja gitu. Siswa ikutan TOEFL udah gitu, siswa ini udah punya modal nih, udah punya bekal, suka nonton film-film barat misalkan. Akhirnya silakan pakai gitu untuk bisa menyelesaikan kurikulum yang sudah diterapkan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian siswa perlu tahu nih hasil akhir dari proses pembelajarannya. Yang itu dia, saya bilang, belajar proget ya. Kemudian dia bayar 109.000. Udah gitu mulailah dia dari level 1. Kemudian kalau dia pekan pertama dia nggak rajin nih, baru sampai level 9. Udah gitu di pekan berikutnya dia sangat rajin, akhirnya tiba-tiba dia loncat sampai level 52. Dia tahu kan, saya tahu nih saya kemampuan saya kurang nih. Akhirnya saya percepat. Akhirnya si siswa itu mempercepat diri, jadi semangat gitu ya. Akhirnya dalam seminggu dia sampai level 52. Jadi siswa itu harus tahu progres atau kemampuannya itu seperti apa. Nah, itu juga yang menjadi keunggulan dari pembelajaran desain kurikulum teknologi, di mana di mana pembelajarannya ini untuk memudahkan pengukuran, ya. Salah satu hal yang penting ini untuk memudahkan pengukuran. Misalkan pakai tes, langsung keluar hasilnya. Tes Google Form, langsung keluar hasilnya. Itu menggunakan teknologi. Jadi tahapan-tahapannya nomor 1 ini, nomor 2 ini. Nomor 1 mudah, nomor 2 susah, makin bawah makin susah. Itu menggunakan teknologi kayak gitu ya. Oke, paling gitu aja materi desain kurikulum dari saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Untuk selanjutnya silakan ya resumenya dibuat ya. Nggak perlu penekanan lah kayaknya. Yang penting penjabaran sekarang aja ke ya penjabaran seperti materi ini aja. Oke,
Eh, paling gitu aja. Kalau misal nanti ada yang mau ditanyakan, silakan kita bisa pakai Telegram dan kita tutup aja perkuliahan kita. Kita tutup pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.